Pernah nggak guys kamu merasa hari ini begitu berat banget? Kayak dunia itu nggak berpihak sama kamu. Tapi coba bayangin gimana rasanya hidup di masa ketika matahari tidak bersinar selama 18 bulan. Bukan karena mendung atau hujan terus ya, tapi karena letusan gunung berapi raksasa yang menyelimuti langit dengan debu tebal. Sampai-sampai seluruh dunia jadi gelap gulita. Itulah yang terjadi di tahun 536 Masehi. Tahun yang menurut banyak sejarawan adalah tahun terburuk sepanjang sejarah umat manusia. Just under 1500 years ago, something terrifying happened to the world's climate. Something nobody could understand. The sun began to go dark. Kondisi cuaca jadi kacau, musim panas terasa seperti musim dingin. Tanaman mati, hasil panen gagal, dan kelaparan besar-besaran pun terjadi di berbagai benua. Di Cina, salju turun saat musim panas. Kelaparan ini kemudian disusul dengan wabah penyakit yang memperparah penderitaan umat manusia di waktu itu, guys. The color of blood poured from the skies. Clouds of fine dust enveloped the earth. Winter gripped the land for 2 years. Then came drought, famine, plague, death. Tapi tunggu dulu guys, tahun 536 itu bukan satu-satunya tahun yang mengerikan. Ada juga tahun saat sepertiga penduduk Eropa mati dalam waktu 5 tahun. Atau saat bom nuklir pertama menghancurkan 2 kota dalam hitungan detik. Semua itu benar-benar terjadi dan dampaknya masih terasa sampai hari ini. Kalau kamu penasaran, di video ini kita bakal bahas 5 tahun tergelap di dalam sejarah umat manusia. Yang bukan cuma mengubah peradaban, tapi juga menguji batas kemampuan manusia untuk bertahan hidup, guys. Ngeri nggak? Ternyata, guys, dunia nggak cuma pernah kacau karena perang atau politik. Kadang bencana alam dan penyakit jauh lebih mematikan. Di chapter berikutnya, kita bakal bongkar lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi di tahun 536. Dan kenapa banyak ahli menyebutkan sebagai titik nadir sejarah manusia. Kamu siap masuk ke lorong waktu paling gelap di dunia? Kita langsung ke chapter pertama. Oke guys, coba bayangin kamu hidup di sebuah desa kecil. Hari itu pagi-pagi kamu bangun seperti biasa. Tapi ada yang aneh nih. Langit terlihat kelabu, bukan mendung, bukan juga kabut, tapi gelap seperti sore menjelang malam. Kamu tunggu nih beberapa jam, berharap matahari muncul, tapi nggak muncul-muncul. Esoknya juga begitu, lusanya juga begitu. Dan terus terjadi, bukan seminggu, bukan sebulan, tapi 18 bulan guys. Itulah yang dirasakan banyak orang pada tahun 536 Masehi. Para sejarawan menyebutkan bahwa tahun terburuk untuk hidup manusia. Apa penyebabnya guys? Ternyata ada letusan gunung berapi besar di Islandia yang melepaskan begitu banyak abu dan sulfur ke atmosfer. Efeknya apa guys? Sinar matahari tertutup. Temperatur global anjlok sampai 2 derajat Celcius, membuat gagal panen hampir di seluruh dunia. Tahun-tahun jadi kering, tanaman nggak tumbuh lagi, dan kelaparan merajalela guys waktu itu. Selanjutnya guys, di Cina, salju itu turun di musim panas. Ladang mereka rusak dan jutaan orang menderita kelaparan. Di Irlandia, catatan sejarah menyebutkan kelaparan selama 3 tahun berturut-turut guys. Dan masalahnya belum selesai guys. 3 tahun setelahnya, wabah pes muncul dan menyebar dari Mesir ke seluruh kekaisaran Bizantium. Dalam waktu singkat, setengah dari populasi Konstantinopel menghilang. Jadi bisa kamu bayangkan kan, setelah gelap gulita selama hampir 2 tahun, orang-orang belum sempat pulih nih, sudah dihantam lagi oleh wabah mematikan. Dan karena semua ini terjadi di era ketika komunikasi dan logistik sangat terbatas, bantuan pun nyaris mustahil guys. Orang-orang hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kehilangan. Ini bukan fiksi loh, ini sejarah guys. Di tahun 536 bukan hanya tahun tanpa cahaya, tapi juga tahun di mana harapan seperti ikut tenggelam bersama matahari guys. Bencana alam dan wabah yang terjadi berturut-turut bikin dunia seperti nyaris kiamat kecil. Tapi tunggu dulu guys, tahun tergelap belum selesai. Di chapter berikutnya kita akan bahas tragedi yang lebih sadis lagi. Ketika sepertiga manusia Eropa mati dalam 5 tahun karena satu wabah misterius. Dan sampai hari ini wabah itu masih menjadi pelajaran pahit buat kita semua. Oke, langsung aja kita ke chapter 2. Bayangin nih guys, kamu lagi jalan di tengah kota, suasananya sepi banget, pintu-pintu rumah tertutup rapat.
Tapi dari balik jendela, kamu bisa dengar suara tangisan. Di ujung jalan ada gerobak lewat, tapi bukan jualan sayur, melainkan penuh mayat dibungkus kain lusuh. Orang-orang waktu itu berteriak, "Bring out your dead." Itulah gambaran Eropa pada tahun 1347 hingga 1351 saat Black Death atau wabah hitam menyapu benua itu. Penyakit ini guys bukan flu biasa, ini adalah wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Ditularkan lewat kutu yang hidup di tubuh tikus. Dan dalam waktu 5 tahun diperkirakan sepertiga seluruh populasi Eropa itu lenyap. Sekitar 25 hingga 50 juta jiwa guys. Yang bikin ngeri lagi, kamu bisa sehat pagi hari tapi malamnya sudah jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil, dan muncul benjolan hitam berisi nanah di leher atau di ketiak. Kalau sudah begitu, dalam 2 hingga 3 hari ke depan banyak yang tidak bisa diselamatkan guys. Ngeri banget kan? Yang bikin mengerikan lagi guys, wabah ini menyebar cepat karena 2 hal utama. Yang pertama, kondisi sanitasi yang buruk dan kepadatan kota-kota di Eropa waktu itu. Ditambah lagi guys, tidak ada pemahaman tentang bakteri atau infeksi. Banyak orang yang mengira wabah ini adalah kutukan Tuhan. Dan mereka saling menyalahkan. Bahkan sampai muncul gelombang pembantaian terhadap kelompok-kelompok Yahudi yang dituduh sebagai penyebab wabah ini guys. Dan dampaknya luar biasa. Banyak ladang terbengkalai karena petani meninggal. Harga pangan melonjak, ekonomi hancur. Tapi anehnya guys, setelah Black Death ini berlalu, masyarakat Eropa itu perlahan berubah. Karena jumlah buruh sedikit, upah pun jadi naik. Kekuasaan gereja pun mulai dipertanyakan karena tidak mampu menyelamatkan umat. Sebagian sejarawan menyebut Black Death sebagai awal dari zaman kebangkitan budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa. Dari satu kutu kecil di tubuh tikus guys, dunia Eropa berubah selamanya. Black Death itu bukan cuma wabah guys, tapi juga tsunami sosial yang mengguncang akar peradaban. Dan yang bikin mengerikan adalah penyakit ini belum benar-benar hilang di dunia. Di chapter berikutnya kita akan melihat bagaimana dunia di era modern pun tak kebal terhadap bencana. Bayangin kamu hidup di masa perang dunia dan tiba-tiba sebuah cahaya menyilaukan muncul dari langit. Bukan pertanda harapan tapi tanda kematian massal guys. Di chapter ketiga, bom atom neraka dalam sekejap mata guys, kita akan bahas. Bayangin nih guys, kamu duduk di rumah pagi hari sedang makan nasi bersama keluarga. Anak-anak tertawa tuh, burung-burung bernyanyi. Lalu tiba-tiba langit berkedip terang, sangat terang banget. Cahayanya lebih terang dari matahari. Lalu sunyi. Dalam beberapa detik seluruh kota berubah jadi api guys. Itu bukan adegan film loh guys, tapi nyata terjadi di Hiroshima, Jepang tanggal 6 Agustus 1945. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, bom atom dijatuhkan oleh manusia kepada manusia. Pesawat Amerika bernama Enola Gay melepas bom atom meledak sekitar 600 meter di atas kota guys. Dan dampaknya langsung menghancurkan 80% bangunan dan menewaskan sekitar 70 orang hanya dalam hitungan menit. Tapi itu belum selesai guys. 3 hari kemudian pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki ikut dibom dengan bom kedua, Fat Man namanya. Menewaskan sekitar 40.000 orang secara instan. Orang-orang yang selamat dari ledakan langsung banyak yang menderita luka bakar parah guys. Kulit melepuh dan menderita radiasi. Mereka itu disebut hibakusha. Tapi meski selamat guys, mereka dihantui efek jangka panjang, kanker, kelainan genetik, dan trauma mental yang sangat-sangat dalam. Bom ini diklaim sebagai upaya untuk mengakhiri Perang Dunia II lebih cepat karena Jepang menolak menyerah. Tapi banyak sejarawan hingga kini masih memperdebatkan guys, apakah benar bom sebesar itu perlu dijatuhkan ke kota sipil guys. Yang jelas setelah kejadian ini dunia berubah selamanya. Untuk pertama kalinya manusia menyadari bahwa kita punya kemampuan untuk menghancurkan seluruh umat manusia hanya dengan satu tombol. Bom atom bukan cuma senjata guys, tapi simbol ketakutan kolektif kita hingga hari ini guys. Bom atom bukan cuma menghancurkan kota guys, tapi juga menghancurkan hati nurani dunia. Saat itu, satu ledakan bisa merenggut puluhan ribu nyawa. Tapi hari ini ada ribuan hulu ledak nuklir di seluruh dunia. Semuanya punya kekuatan berkali-kali lipat guys, dari yang dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki guys. Tapi jangan salah, penderitaan dalam sejarah nggak selalu datang dari perang.
Di tahun berikutnya kita akan bahas jutaan orang meninggal bukan karena bom guys, tapi karena batuk dan demam. Dan itu menyebar dari satu kota ke seluruh dunia, lebih cepat dari yang biasa kita bayangkan. Oke, langsung saja kita bahas di chapter keempat. Kamu mungkin berpikir guys, ada yang lebih mengerikan dari bom atom. Tapi gimana kalau yang membunuh bukan ledakan, bukan senjata, tapi sesuatu yang nggak bisa kamu lihat? Hanya batuk, demam, lalu hilang nyawa dalam hitungan hari. Itulah yang terjadi saat dunia dilanda flu Spanyol di tahun 1918 sampai 1920 guys. Flu Spanyol menyebar dengan kecepatan yang sangat luar biasa waktu itu guys. Dalam waktu kurang dari 2 tahun virus ini menjangkit sekitar 500 juta orang atau hampir sepertiga populasi dunia saat itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi diperkirakan 50 juta orang meninggal. Bahkan guys, beberapa perkiraan menyebut hingga 100 juta jiwa meninggal dunia. Virus ini bukan flu biasa guys, ini menyerang bukan hanya ke orang tua dan anak-anak, tapi justru orang dewasa muda yang sehat, yang biasanya punya daya tahan tubuh lebih kuat. Sistem imun mereka justru bereaksi berlebihan dan menyerang tubuhnya sendiri. Akibatnya banyak yang meninggal hanya dalam waktu 24 sampai 48 jam sejak gejala pertama muncul guys. Ngeri banget gak? Waktu itu guys, dunia baru keluar dari Perang Dunia I dan pasukan yang pulang membawa virus ini ke kampung halaman mereka. Rumah sakit penuh, mayat menumpuk, peti mati langka, bahkan banyak kota yang melarang pertemuan umum dan menutup gereja, sekolah, dan bioskop. Mirip seperti yang kamu alami saat pandemi COVID-19, tapi jauh lebih parah dan tanpa teknologi medis modern seperti sekarang ini. Yang ironis lagi guys, disebut flu Spanyol bukan karena virusnya berasal dari Spanyol, tapi karena Spanyol saat itu adalah negara netral yang tidak menyensor pers. Jadi berita tentang wabah pertama kali menyebar dari sana. Negara-negara lain yang sedang perang menyembunyikan fakta wabah supaya pasukannya tetap semangat guys. Ngeri banget kan? Dan perbedaan dari sekarang saat kamu punya vaksin, antibiotik, dan rumah sakit canggih, pada masa itu orang hanya bisa pasrah. Mereka bahkan nggak tahu apa virus itu. Ilmu virologi masih sangat baru waktu itu. Flu Spanyol membuktikan bahwa kadang yang paling mematikan itu bukan peluru atau bom, tapi penyakit yang nggak terlihat. Dan dunia saat itu benar-benar lumpuh karena virus kecil yang menari di udara. Tapi tunggu dulu guys, ada satu lagi yang nggak bisa dilupakan. Bukan karena wabah, bukan karena perang, tapi karena dunia yang kamu kenal runtuh dalam satu malam. Bukan satu negara nih, tapi seluruh ekonomi dunia anjlok dan jutaan orang kehilangan segalanya guys. Kita bahas di chapter kelima. Tahun ketika uang tak lagi bernilai guys. Oke guys, bayangin kamu bangun pagi nih, ke warung beli roti seperti biasa. Tapi hari ini harga roti naik 2 kali lipat. Besoknya naik lagi, minggu depan naik lagi. Kamu butuh 1 gerobak penuh uang buat beli 1 telur. Kedengarannya absurd banget kan? Tapi inilah kenyataan yang dialami jutaan orang di tahun 1929. Saat Great Depression alias depresi besar melanda dunia guys. Semua ini bermula di Wall Street di New York tanggal 24 Oktober 1929. Dikenal sebagai Black Thursday, di hari itu pasar saham jatuh bebas. Investor panik menjual saham mereka dalam jumlah yang sangat besar. Harga saham hancur dan dalam waktu singkat nilai kekayaan miliar dolar lenyap begitu aja. Orang-orang kaya waktu itu tiba-tiba miskin dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan guys. Setelahnya, seperti domino, dunia runtuh satu persatu. Bank-bank bangkrut, nasabah yang ingin menarik tabungan mendapatkan rekening mereka kosong, industri tutup, tingkat pengangguran di Amerika melonjak hingga 25%. Dan lebih dari 5.000 bank tutup permanen. Banyak keluarga kehilangan rumah dan harus tinggal di tenda atau pinggiran rel kereta guys. Ngeri banget kan? Tapi ini bukan cuma masalah di Amerika loh guys, karena ekonomi dunia saling terhubung. Krisis menyebar ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Di Jerman situasinya begitu parah sampai inflasi meroket gila-gilaan. Pernah ada masa ketika uang yang dicetak nilainya lebih rendah dari kertasnya. Gila gak? Anak-anak main perahu dari uang kertas. Orang bawa koper penuh uang cuma buat beli 1 roti. Kondisi yang parah ini menciptakan rasa frustasi dan putus asa waktu itu.
Banyak rakyat yang jadi kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi dan ekonomi pasar. Situasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi kelompok ekstrim dan otoriter untuk bangkit. Dan tak lama kemudian dunia kembali jatuh ke Perang Dunia II, guys. Ngeri nggak? Di tahun 1929 membuktikan bahwa krisis bisa datang bukan dari bom atau virus, guys, tapi dari angka-angka di bursa saham yang runtuh. Ketika sistem ekonomi goyah, yang menderita bukan hanya para konglomerat, tapi juga kamu rakyat biasa. Sekarang kamu sudah tahu kan, dari gelapnya tahun 536, mengerikannya Black Death, bom atom yang membakar langit, virus yang melumpuhkan dunia, hingga uang yang tidak lagi berharga. Manusia sudah berkali-kali nyaris musnah, guys. Tapi apa pelajaran dari semua ini, guys? Kita masuk ke kesimpulan dan renungan akhir. Apakah manusia benar-benar belajar dari sejarahnya sendiri atau justru sedang mengulangnya lagi? Oke guys, kita sampai di kesimpulan. Pernah nggak kamu mikir kok hidup terasa berat banget ya? Tapi ternyata manusia itu sudah berkali-kali melewati masa yang jauh lebih kelam dari apa yang kita rasakan hari ini ternyata. Dari tahun 536 yang gelap gulita tanpa matahari, Black Death yang membunuh 1 dari 3 orang Eropa, bom atom yang meluluh lantakan kota dalam sekejap, flu Spanyol yang membunuh lebih banyak orang daripada Perang Dunia, hingga depresi besar di tahun 1929 yang bikin jutaan orang kehilangan semua harta dan harapan. Tapi manusia nggak punah, guys. Kita selalu bangkit dari debu kehancuran. Manusia membangun kembali, ilmu pengetahuan pun lahir, solidaritas muncul, harapan pun tumbuh, dan kamu bagian dari generasi yang masih bisa belajar dari masa lalu, guys. Faktanya dunia hari ini juga sedang diuji perubahan iklim, konflik baru, pandemik, dan krisis keuangan. Tapi bedanya kita dengan masa lalu, kita punya pilihan untuk sadar dan bertindak sebelum semuanya terlambat, guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Gripped the land for 2 years. Then came drought, famine, plague, death. Whole cities were wiped out, civilizations crumbled, and nobody